Halo guys, jadi dari kemarin kan banyak tuh yang tanya gejalanya apa kak? Jadi guys, sebenarnya secara umum kanker itu tidak menunjukkan gejala yang spesifik banget di awal. Dia itu cenderung tidak bergejala, makanya biasanya ketahuannya itu ketika sudah akhir-akhir. Kecuali kalau kankernya itu yang bisa dirasakan kayak tumbuh tumor di payudara kayak gitu. Kita kan jadi curiga kan, wah ini ada benjolan apa nih? Akhirnya kita melakukan pemeriksaan, jadi ketahuannya bisa lebih dini. Nah kalau di aku kan berhubungan dengan perut, jadi nggak bisa diraba guys, baru ketahuannya ketika udah mulai membesar dan parah. Nah karena aku ada dua bagian, jadi untuk gejalanya di sini aku pecah jadi dua gejala ya. Yang pertama aku mau jelasin untuk gejala di empedu. Untuk kanker empedu yang aku alami itu sakit perut, gak ada benjolan, gak ada apa, pokoknya sakit perut, demam, muntah-muntah. Nah untuk yang di ovarium, aku menstruasi sangat lancar, teratur, 28 hari sekali. Bahkan melesetnya tuh hampir gak pernah. Cuma rasa sakit ketika menstruasi itu luar biasa, yang sampai aku tuh keringat dingin dan bisa sampai gemetar ketika aku kerja. Tapi karena aku orangnya emang workaholic banget, jadi aku tetap paksain kerja. Kalau kata dokter biasanya sih orang-orang cenderung skip kerja saking sakitnya, tapi aku tetap gaspol aja ya. Gejala lain yang aku sering abaikan adalah demam. Hampir sama kayak empedu, aku tuh demamnya tuh intensitasnya sering banget. Semakin lama semakin sering, jadi kecapean dikit aku langsung demam kayak gitu. Dan demamnya itu yang bener-bener panas, sampai 39, 40, kayak orang demam berdarah gitulah, atau infeksi. Tapi ketika dicek lab bagus semua. Jadi kalian patut curiga ya, misalnya kalian demam, tapi hasil laborat kayak leukosit, terus habis itu trombosit bagus semua, berarti ada hal lain tuh di badan kalian. Nah untuk ovarium ini, karena makin lama itu ukurannya makin besar, gejala ketiga yang aku rasakan dan aku bisa lihat adalah perutku membesar. Membesarnya itu hampir mirip dengan kalau perempuan tuh buncit karena lemak. Jadi ketika kita berdiri, ya kayak lemak aja, kayak kita gendutan aja gitu. Tapi ketika tidur, itu baru kelihatan bedanya. Jadi kalau buncit lemak, ini bedanya ya. Kalau buncit lemak, itu waktu kita rebahan, lemaknya tuh susut. Jadi perut kita tuh kayak rata gitu. Tapi kalau kita punya kista, atau ya kayak aku kanker ovarium gitu ya, itu nggak menyusut perutnya, jadi tetap membentuk gundukan, dan gundukannya itu terasa keras. Kalau dipegang tuh kalian bisa merasakan kalau ini tuh kayak ada sesuatunya keras gitu. Nah karena ukurannya itu semakin membesar dan dia akhirnya mendesak organ-organ tubuhku yang lain, efek terakhirnya adalah aku sering banget gumoh dan muntah tiba-tiba. Gumoh itu kayak kalau anak kecil kebanyakan makan terus keluar makanannya dikit gitu. Poin terparah aku mengabaikan gejalanya adalah aku udah gumoh yang sampai muntah. Jadi udah nggak gumoh lagi, kalau gumoh kan hanya dikit. Nah aku itu muntah tapi udah low effort banget, aku udah nggak yang hoe gitu, makanannya auto keluar sendiri kayak air ngalir, bener-bener sor keluar banyak banget, dan itu makanannya utuh sama sekali nggak tercerna, langsung keluar setelah aku makan, beberapa saat setelah aku makan. Nah belajar dari pengalamanku, aku berharap teman-teman bisa lebih aware kalau misalnya badan teman-teman itu nggak sehat, kayak menunjukkan gejala yang tadi aku sebutkan. Lebih baik kalian periksa. Kalau misalnya hasil labnya itu bagus, kayak leukosit bagus, trombosit bagus, kalian patut curiga. Berarti ada hal lain yang gak beres di tubuh kalian. Dan kalian harus cek lebih lanjut, lebih dalam,
lebih teliti lagi apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kalian. Karena sebenarnya tubuh kita itu pintar. Ketika ada yang salah, dia itu sebenarnya sudah memberikan petunjuk-petunjuk, cuma kadang kitanya yang nggak paham. Satu lagi, jangan suka mendiagnosis diri sendiri. Kita bukan dokter, kita tidak punya keilmuan tentang itu. Bahkan dokter pun butuh hasil dari tes-tes uji lab dan USG dan CT dan sebagainya untuk memastikan kita ini sakitnya apa. Jadi, hal yang paling penting adalah mengecek kesehatan kita sendiri secara rutin. Be aware sama diri kita sendiri. Oke, sekian dari aku. See you in the next video. Kalau ada yang mau ditanyain, komen aja ya di bawah. Nanti aku akan balas dengan VT terbaru. Terima kasih.